Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Melanjutkan cerita dalam chapter yang lalu, cerita dalam chapter kali ini dimulai dengan memperlihatkan perpustakaan burung hantu. Ada seorang raksasa yang memasuki tempat itu untuk mencari Sal. Penampilan dari raksasa yang satu ini terlihat cukup menarik karena dia mempunyai tanduk yang menandakan dia memiliki darah ras raksasa kuno. Begitu dia masuk ke dalam perpustakaan, Sal tentu tidak ada di sana sebab Sal sudah pergi ke area sekolah walrus bersama dengan Robin dan Chopper sejak beberapa waktu yang lalu. Si raksasa bertanduk yang mencari Sal itu pun bisa melihat buku Hale yang tergeletak begitu saja di atas meja. Hal itu bisa kita maklumi karena begitu mendengar ada masalah di sekolah walrus, Sal dan yang lain langsung buru-buru pergi ke sana dan meletakkan buku tersebut. Raksasa bertanduk pun bicara sendiri dengan bilang, buku sakral seperti ini tidak boleh ditaruh sembarangan. Dia pun mulai membolak-balik halaman buku itu sambil berkata, seandainya saja dia memahami tulisan kuno, dia sangat ingin membaca buku tersebut secara keseluruhan. Sampai sejauh ini, pengetahuannya tentang buku Hale cukup minim karena kendala bahasa. Dia hanya tahu sedikit isi dari buku itu karena pada masa lalu ada seorang manusia dari luar Elbaf yang pernah datang ke sana dan membacakannya. Kilas balik singkat pun memperlihatkan bahwa orang luar itu adalah Profesor Clover puluhan tahun yang lalu. Hale memang merupakan buku yang berasal dari Elbaf, sehingga sejak lama buku tersebut sudah berada di negeri itu. Clover yang sangat tertarik dengan sejarah dan kebenaran dunia pun tahu soal buku Hale itu, sehingga dia pergi ke Elbaf untuk melihatnya secara langsung. Salah satu bagian yang dibaca oleh Clover yang didengar oleh raksasa bertanduk ini terdapat pada bab dunia ketiga yang mengatakan bahwa perang besar dunia akan diawali dengan suatu pertempuran yang terjadi di Elbaf. Pertempuran itu akan melibatkan orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai dewa dan seseorang yang memiliki kekuatan dewa. Teks tentang orang-orang yang mengklaim posisi dewa tampaknya merujuk kepada para ksatria suci karena mereka merupakan Tenryubito yang merasa diri mereka sebagai dewa. Sedangkan teks soal orang dengan kekuatan dewa merujuk kepada Luffy sebab si topi jerami itu memiliki kekuatan dewa Nika. Kilas balik singkat pun berakhir, diperlihatkan si raksasa bertanduk itu mengambil buku Hale dari atas meja dan meletakkannya di rak perpustakaan. Dengan mengetahui bahwa ada kekacauan yang terjadi di Elbaf, raksasa itu bertanya-tanya apakah pertempuran yang diramalkan dalam buku tersebut sudah mulai terjadi. Dia pun kemudian keluar dari perpustakaan itu. Berhubung Sal tidak ditemukan di dalam perpustakaan burung hantu, maka dia menduga Sal sudah pergi ke tempat kekacauan terjadi, sehingga raksasa itu pun segera menuju ke arah area sekolah walrus. Beralih ke tempat lain yang jauh dari Elbaf, salah satu dari 8 negeri yang melakukan pemberontakan terhadap pemerintah dunia mulai diperlihatkan. Pasukan angkatan laut mendatangi negeri itu sehingga terjadi bentrokan dengan pasukan pemberontak di sana. Para marinir itu dipimpin oleh Vice Admiral Yamakaji. Mereka jelas lebih unggul dibanding pasukan pemberontak yang sebenarnya hanya terdiri dari para warga biasa yang mengangkat senjata. Namun ketika pasukan pemberontak itu sudah berada di ambang kekalahan, tiba-tiba semangat tempur mereka meningkat drastis dan memberi perlawanan yang jauh lebih keras. Hal itu pun membuat para marinir langsung menjadi terkejut. Rupanya Belo Betty bersama dengan para anggota pasukan revolusi datang ke negeri itu. Alasan mengapa semangat tempur dari warga meningkat itu karena dipengaruhi oleh kekuatan buah iblis Belo Betty. Bila kita ingat kembali, Belo Betty merupakan pengguna kekuatan buah iblis Paramecia Kobu Kobu no Mi yang memberinya kemampuan untuk membangkitkan semangat juang dari orang-orang di sekitarnya. Selain meningkatkan semangat para warga dalam pasukan pemberontak, Belo Betty dan anggota pasukan revolusi juga ikut melibatkan diri dalam pertempuran yang terjadi di sana. Belo Betty memperlihatkan kemampuannya dalam pertarungan secara langsung. Di sana dia mampu mengalahkan Vice Admiral Yamakaji dengan relatif cepat. Para warga pun bersorak bahagia melihat kedatangan pasukan revolusi dan kemenangan mereka terhadap para marinir. Tujuan kedatangan Belo Betty ke sana adalah untuk memastikan bahwa para pemberontak itu bergabung dengan pasukan revolusi. Berpindah ke tempat lain, cerita memperlihatkan Pulau Hachinosu. Di sana Kurohige sedang menunggu kedatangan dari pihak pemerintah dunia karena beberapa waktu yang lalu dia telah mengundang mereka untuk melakukan negosiasi yang sangat penting dan menguntungkan kedua belah pihak. Seperti yang kita tahu, pemerintah dunia kerap kali terbuka untuk bernegosiasi dengan penjahat apabila diperlukan. Namun, ada hal mengejutkan yang terjadi di Pulau Hachinosu ketika Kurohige masih menanti kedatangan dari pihak pemerintah dunia. Salah seorang bawahannya datang melaporkan bahwa Garp berhasil keluar dari sel dan sekarang tidak diketahui keberadaannya.
keberadaannya. Rantai-rantai yang menahan tubuhnya berserakan di lantai dalam keadaan terputus. Jeruji di sel itu pun rusak dan para penjaga pingsan dengan mulut yang berbusa. Hal itu pun membuat Kurohige langsung menjadi terkejut. Dia bilang bagaimana mungkin orang yang terluka parah dan ditahan sedemikian rupa itu bisa meloloskan diri. Van Ogre pun menanggapinya dengan bilang rupanya sang legenda angkatan laut itu memang luar biasa. Bajak laut Kurohige telah salah mengira bahwa mereka bisa menahannya seperti itu. Garp jauh berbeda dari orang-orang normal. Meski di usianya yang sudah tua, kakek dari Luffy tersebut masih memiliki kekuatan fisik yang sangat luar biasa. Kurohige pun bilang harusnya Garp masih berada di pulau dekat Hachinosu saat ini. Maka dia memerintahkan semua orang untuk melakukan pencarian yang intensif. Kurohige menegaskan bahwa sang pahlawan angkatan laut itu harus ditemukan dengan cara apapun. Tak lama berselang, ketika orang-orang di pulau Hachinosu masih sibuk mencari keberadaan Garp, kapal pemerintah dunia dan angkatan laut datang ke tempat itu. Utusan yang dikirim oleh Gorosei untuk negosiasi dengan Kurohige akhirnya telah tiba. Menariknya, yang datang ini bukan utusan biasa, melainkan salah seorang dari Ksatria Suci. Dia turun dari kapal bersama para agen CP0 dan beberapa Vice Admiral. Namun dia menyadari bahwa ada masalah di pulau tersebut karena melihat kesibukan dari orang-orang di sana. Bawahan dari bajak laut Kurohige pun mendatangi Kurohige untuk melaporkan utusan pemerintah dunia yang sudah datang. Sang Yonko itu mengeluh karena keadaan menjadi sangat rumit. Awalnya dia mengira pertemuan bisa berlangsung dengan tenang, tapi Garp malah membuat masalah dengan melarikan diri dari dalam sel. Tadinya Kurohige ingin menjadikan Garp sebagai tawanan dan akan menjadi alat tukar untuk negosiasi dengan pemerintah dunia. Namun Garp malah kabur sehingga Kurohige sudah tidak punya lagi alat negosiasi. Namun walau keadaan sudah menjadi kacau seperti ini, pertemuan harus tetap berjalan. Dia pun menyuruh bawahannya untuk memanggil masuk utusan dari pemerintah dunia itu. Mereka lalu mengadakan pertemuan di ruangan Kurohige. Di sana Kurohige duduk didampingi oleh Kuzan dan Shiryu, sedangkan si Ksatria Suci didampingi oleh para CP0 dan Vice Admiral. Pertemuan itu dibuka dengan sindiran dari Ksatria Suci saat dia melihat Kuzan dan Shiryu sedang bersama dengan Kurohige. Dia bilang rupanya Kurohige gemar mengumpulkan para pengkhianat. Seperti yang kita tahu, Kuzan adalah pengkhianat angkatan laut dan Shiryu adalah pengkhianat di Impel Down. Kurohige pun hanya tertawa dan berkata, itu bukan urusan dari Ksatria Suci. Kurohige bilang, mari segera masuk dalam pembicaraan yang serius. Memang belum diketahui secara detail apa sebenarnya yang ingin Kurohige negosiasikan dengan pemerintah dunia itu, tapi hal tersebut pasti berkaitan dengan keinginannya untuk menjadikan Hachinosu sebagai negara resmi. Di suatu pulau yang ada di dekat Hachinosu, terlihat Garp sedang berada di sana. Tadinya dia mau mengamuk lagi di pulau Hachinosu dan memberi pelajaran kepada bajak laut Kurohige. Namun dia tahu kekuatannya saat ini tidak akan mampu mengalahkan seluruh bajak laut Kurohige. Ditambah lagi tenaganya juga belum sepenuhnya pulih, sehingga dia memutuskan untuk beristirahat di pulau lain. Secara kebetulan di pulau dekat Hachinosu itu ada bajak laut Akagami. Seperti yang dibahas sebelumnya, bajak laut Akagami memang sedang memantau bajak laut Kurohige dari pulau itu. Sang yang melihat Garp pun langsung menghampirinya. Di sana mereka melakukan sebuah percakapan. Sebenarnya Garp tidak suka dengan Shanks karena Shanks lah yang mempengaruhi Luffy untuk menjadi bajak laut. Shanks pun memaklumi jika Garp memang membencinya. Namun rasa benci itu bukan seperti musuh, melainkan hanya sekadar kesal saja. Shanks pun menyuruh Lime Ju sebagai dokter dalam kelompok bajak lautnya untuk segera mengobati Garp. Garp sempat menolak pengobatan itu, tapi Shanks tetap memaksa. Bagaimanapun juga, Garp adalah kakek dari Luffy, sehingga Shanks sangat menghormatinya. Setelah ini, Shanks pun akan mendiskusikan sesuatu dengan Garp di tempat itu. Kembali ke Pulau Elbaf, cerita memperlihatkan kelanjutan dari kekacauan di area sekolah Walrus. Di tempat itu, banyak orang sudah berkumpul di sana. Para kru bajak laut topi jerami dari desa barat datang ke sana bersama dengan Cullen. Gaban dan bajak laut Giant Warrior juga telah tiba di sana. Gaban sedang dalam pertarungan melawan Somers di tempat itu, sedangkan bajak laut Giant Warrior telah mengalahkan banyak monster di sana. Frankie, Ripley, Bonnie, dan Lilith pun datang ke tempat itu usai menumbangkan monster awan di dekat bangunan robot kuno. Di tengah kekacauan di area sekolah Walrus, tiba-tiba terdengar suara Drum of Liberation. Itu artinya Luffy dalam mode Gear 5 sedang menuju ke sana. Semua orang pun bereaksi terhadap suara tersebut. Para kru bajak laut topi jerami tampak terlihat senang karena mereka sudah tahu suara itu berasal dari Luffy. Dori dan Brogy juga tersenyum lebar lalu berkata akhirnya dia muncul dalam wujud itu lagi. Gaban dan Somers yang sedang bertarung fokusnya menjadi teralihkan. Gaban tersenyum dan berkata, mari lihat sudah seberapa jauh si topi jerami itu menguasai kekuatannya. Sedangkan Somers terlihat
sangat terganggu dengan suara Drum of Liberation dari Luffy. Lalu ada Bonnie yang tampak girang dan bilang Nika telah datang. Ripley pun berkata, rupanya itu suara Drum of Liberation seperti dalam legenda. Akhirnya dia akan segera melihat langsung si topi jerami itu dalam wujud putih Nika miliknya. Sementara itu, Gunko yang telah melepas headphone-nya dapat mendengar suara tersebut. Dari cerita-cerita yang pernah Gunko dengar pada masa lalu, dia tahu bahwa itu suara dari Nika. Gunko pun mulai gemetar karena dalam beberapa chapter lalu, dia sempat mengaku bahwa ketakutan terbesarnya adalah Dewa Nika. Terakhir, diperlihatkan Luffy dalam mode Gear 5 versi raksasa muncul di tempat itu. Dia melompat dan menyerang monster burung besar sehingga membuat monster itu seketika langsung tumbang. Para raksasa Elbaf yang melihatnya pun terkejut dan bilang itu Dewa Nika. Berhubung yang diperlihatkan muncul baru Luffy saja, belum diketahui apakah Zoro dan Sanji juga ikut serta. Kemungkinan besar mereka juga ikut serta. Hanya saja semua perhatian saat ini sedang tertuju pada Luffy. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1145. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Tora Akun, Shambles.